Halo anak-anak semua, Assalamualaikum. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang bidang kartesius. Dan pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Dan inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selamat mengikuti. Pada pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang bidang kartesius. Kali ini, kita akan belajar bagaimana menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal maupun terhadap titik tertentu. Ya. Sudah siap anak-anak? Oke, coba kalian perhatikan denah yang ada di sini ya. Ini adalah contoh gambar denah perkemahan. Apakah kalian pernah berkemah? Ya, kalau kalian perhatikan di denah ini, dapatkah kalian menentukan kedudukan tanah lapang terhadap pos utama? Atau bagaimana kedudukan perumahan terhadap tenda satu? Ya, inilah yang akan kita pelajari dalam bahasan kali ini ya. Pembahasan yang pertama adalah bagaimana menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0. Ya, anak-anak, perhatikan ini ada contoh soal ya. Tentukan posisi perumahan, tanah lapang, pos 2, tenda 3, dan pemakaman terhadap pos utama. Ya, jadi maksudnya adalah yang ada di dalam denah ini ya. Untuk menentukan posisi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah 1, kita tentukan posisi pos utama pada bidang koordinat. Kalau kita perhatikan pada denah ini, pos utama menempati posisi di titik asal dengan koordinat 0,0. Langkah kedua, menggunakan pos utama sebagai acuan dalam menentukan posisi tempat yang ditanyakan. Ya, jadi dia sebagai titik acuannya pos utama ini. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan koordinat X dan koordinat Y dari tempat-tempat tersebut terhadap pos utama atau terhadap titik asal ini. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan tadi dengan melengkapi tabel berikut ini. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai ya. Masih ingat kalian dengan pertanyaannya? Tadi ditanyakan bagaimana posisi tempat-tempat berikut terhadap pos utama, ya. Ingat? Masih ingat langkah-langkahnya? Bahwa pos utamanya yang akan menjadi titik acuan. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, kita ingin menentukan posisi perumahan terhadap pos utama. Jadi, seakan-akan kita hendak berjalan dari pos utama menuju ke perumahan. Jangan terbalik ya anak-anak. Dari pos utama mau menuju ke perumahan, ya. Karena pos utamanya sebagai acuan. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita tentukan koordinat X dan Y-nya. Masih ingat pembahasan yang lalu? Koordinat X itu adalah kalian menentukan posisinya ke kanan atau ke kiri. Ya. Kalau ke kanan nanti positif, kalau ke kiri negatif. Sedangkan koordinat Y adalah ke atas atau ke bawah. Ya, dan juga ditentukan berapa satuannya. Oke, kalau kita lihat dari pos utama mau ke perumahan, berarti dia langkahnya adalah ke kanan. Ke kanan sejauh 4 satuan ya. 1, 2, 3, 4 sampai sini. Lalu dilanjutkan ke atas. Ke atas berapa satuan?
3 ya. 1, 2, 3 ya. Sehingga kita tulis dulu di sini 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas ya. Maka koordinatnya adalah, karena dia ke kanan maka dia positif, karena dia ke atas juga maka dia positif ya. Maka koordinatnya adalah 4,3. Gitu ya anak-anak. Jadi koordinat perumahan terhadap pos utama adalah 4,3 ya. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita lanjut ke tempat yang kedua, yaitu tanah lapang ya. Perhatikan, berarti kita dari pos utama mau menuju ke tanah lapang. Dia langkahnya kemana anak-anak? Ke kiri dulu ya, ke kiri sejauh 2 satuan, lalu dilanjut ke atas 3 satuan. Kita tulis. Oke. Berarti koordinatnya berapa? Karena dia ke kiri maka negatif, karena dia ke atas maka positif. Maka koordinatnya adalah negatif 2,3. Gitu ya anak-anak? Mudah bukan? Oke, kita lanjut ke pos 2 ya. Dari pos utama mau menuju ke pos 2. Dia ke kanan 2 satuan, lalu ke bawah 3 satuan. 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah ya. Maka koordinatnya adalah 2, negatif 3. Karena dia ke bawah maka dia negatif ya. Oke. Bisa dilanjutkan anak-anak? Bisakah kalian melanjutkan? Oke, sekarang kita ke tenda 3 ya. Dari pos utama mau menuju ke tenda 3. Dia ke kiri 2 satuan. Namun di sini sudah sampai ya. Tidak perlu ke atas atau ke bawah, maka jaraknya adalah 0 satuan. Maka kita tulis 2 satuan ke kiri dan 0 satuan ke atas atau ke bawah sama saja. Yang jelas satuannya adalah 0 ya, karena dia tidak kemana-mana sebetulnya. Maka koordinatnya adalah, karena dia ke kiri maka negatif 2,0 ya. Dan tempat yang terakhir adalah pemakaman. Sini ya. Dari pos utama mau menuju ke pemakaman, dia 4 satuan ke kiri, lalu dilanjut 2 satuan ke bawah. Maka koordinatnya adalah negatif 4, negatif 2 ya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham belum? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Materi selanjutnya adalah menentukan posisi titik terhadap titik tertentu dengan koordinat A, B misalnya ya. Coba perhatikan di sini kita punya contoh soal. Tentukan posisi tenda 1, pos 3, hutan, pasar, dan pemakaman terhadap tanah lapang. Masih dengan denah yang sama ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Hampir sama dengan yang tadi setelah kita bahas ya. Langkah 1, kita tentukan dulu posisi tanah lapang pada bidang koordinat tersebut. Kita perhatikan di sini tanah lapang, maka koordinatnya adalah negatif 2,3 ya. Kita tulis ya di sini negatif 2,3. Kita ingat-ingat. Langkah selanjutnya adalah menggunakan koordinat tersebut negatif 2,3 sebagai titik acuan. Jadi titik acuannya adalah tanah lapang. Dan langkah yang ketiga, menentukan koordinat X dan Y dari tempat-tempat yang ditanyakan terhadap koordinat negatif 2,3 atau terhadap tanah lapang. Kita mulai anak-anak menjawab soal tersebut. Mari kita selesaikan soal tersebut. Langkahnya sama seperti soal sebelumnya. Kita isikan dulu tabel yang ada di sini. Ya. Masih ingat anak-anak dengan pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, tentukan posisi tempat-tempat berikut ini terhadap tanah lapang.
Masih ingat yang tadi telah dijelaskan bahwa tanah lapang akan menjadi titik acuan. Oke, kita ke soal yang pertama. Pertanyaannya adalah, tentukan posisi tenda 1 terhadap tanah lapang. Ini posisi tenda 1 dan di sini tanah lapang. Maka seakan-akan kita hendak berjalan dari tanah lapang menuju ke tenda 1. Langkahnya adalah 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kita tulis dulu. Maka koordinatnya berapa anak-anak? Karena dia 4 satuan ke kanan, maka positif, dan 3 satuan ke bawah, maka negatif ya. Maka koordinatnya adalah 4, negatif 3. Yang selanjutnya adalah tentukan posisi pos 3 terhadap tanah lapang. Pos 3 ini di sini ya. Maka langkahnya adalah 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah negatif 1, negatif 2. Ya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu menentukan posisi hutan terhadap tanah lapang. Maka kita akan berjalan dari tanah lapang menuju hutan ya. Langkahnya adalah 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Maka koordinatnya adalah negatif 2, 1. Oke. Selanjutnya menentukan posisi pasar terhadap tanah lapang. Ini pasar di sini. Maka kita berjalan sejauh 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Sehingga koordinatnya adalah 5, negatif 1. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu menentukan posisi pemakaman terhadap tanah lapang. Ya, maka langkahnya adalah 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Ya, kita tulis. Oke, maka koordinatnya adalah negatif 2, negatif 5 ya. Mudah bukan anak-anak? Mudah-mudahan kalian bisa memahami cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Anak-anak, untuk lebih menguatkan pemahaman kalian tentang apa yang telah kita bahas tadi, mari kita berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini ya. Perhatikan, ini adalah gambar aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Pertanyaannya, yang pertama, coba sebutkan 5 koordinat titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Dan pertanyaan kedua, sebutkan koordinat titik A, C, F, dan I terhadap titik G. Mari kita jawab soal ini. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan koordinat titik-titik yang dilalui oleh sungai tersebut. Ya. Kalau kita perhatikan di gambar ini, ada banyak titik yang dilalui oleh aliran sungai ini. Namun, kita hanya diminta menyebutkan 5 saja. Oke, saya kasih contoh untuk 5 titik yang dilalui oleh sungai ini. Di sini ada titik A dengan koordinat negatif 7, 7 ya. Kemudian di sini ada titik B
Berapa anak-anak koordinatnya? Ya, betul sekali. Negatif 6,4. Kita tulis. Ya. Lalu selanjutnya ada titik C. Koordinatnya adalah negatif 3,3. Ya. Bisa kalian menyebutkan titik-titik yang lain? Dua lagi ya saya sebutkan. Di sini ada titik D. Koordinatnya adalah 0,2. Dan satu lagi titik E. Koordinatnya adalah 2,4. Ya. Karena yang diminta 5, maka saya hanya menyebutkan 5 saja. Apakah kalian bisa melanjutkan menyebutkan titik-titik yang lain? Saya yakin pasti bisa. Ya. Kita ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan koordinat titik-titik terhadap titik G. Yang pertama yang diminta adalah koordinat titik A terhadap titik G. Ya, maka yang menjadi acuan adalah titik G. Ingat ya anak-anak, jangan terbalik. Yang menjadi acuan adalah titik G. Jadi, kita akan berjalan dari titik G ke titik A. Oke, ini langkahnya ke kiri adalah berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Karena dia ke kiri, maka koordinatnya adalah negatif. Kemudian dilanjut ke atas sejauh 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sehingga koordinatnya adalah negatif 13,5. Oke. Sekarang bagaimana menentukan koordinat titik C terhadap titik G? Ya. Sama seperti tadi, yang menjadi acuan adalah titik G. Jadi kita mau dari titik G mau ke C, ya. Berapa langkah ini ke kiri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ke atas satu satuan, ya. Sehingga koordinatnya adalah, karena dia ke kiri maka negatif ya. Negatif 9,1. Oke. Selanjutnya ada koordinat titik F yang ditanyakan, ya. Dari G mau ke F. Ke kiri satu satuan, lalu ke atas 3 satuan. Maka koordinatnya adalah negatif 1,3. Ya. Dan yang terakhir adalah koordinat titik I terhadap titik G. Maka kita dari G mau ke I, yaitu 3 satuan ke kiri, lalu ke bawah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke bawah, ya. Sehingga koordinatnya adalah negatif 3, negatif 6, ya. Demikian anak-anak pembahasan soal-soal ini. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Bahasan selanjutnya adalah memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian perhatikan garis L, garis M, dan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini. Bagaimanakah posisi terhadap sumbu X dan sumbu Y? Untuk garis L, posisinya adalah sejajar dengan sumbu X. Sedangkan terhadap sumbu Y, posisinya adalah tegak lurus. Untuk garis M, posisinya sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Sedangkan pada gambar C, garis N, posisinya adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Ya. Jadi, demikianlah beberapa macam posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga bisa kalian pahami materi ini.
Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.